Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Klub Premier League Manchester United dilaporkan sudah menetapkan siapa striker yang ingin mereka datangkan di tahun 2023. MU kini dilaporkan fokus merekrut Victor Osimhen dari Napoli. Laporan Manchester Evening News mengklaim bahwa Erik ten Hag cukup mantap untuk merekrut Osimhen di tahun 2023 karena sang striker dianggap sesuai dengan kebutuhannya. Sejak awal Erik ten Hag fokus mencari striker nomor 9 murni, sementara Cody Gakpo lebih penyerang versatil. Jadi Osimhen yang sudah beberapa musim di Liga Italia dan tampil apik di sana cocok dengan kebutuhannya. Di sisi lain, usia Osimhen relatif masih muda, jadi ia bisa menjadi pilar jangka panjang setan merah. Laporan yang sama mengklaim bahwa MU harus menunggu hingga musim panas untuk merekrut Osimhen. Ini disebabkan Napoli tidak mau melepaskan sang striker di tengah musim, apalagi karena mereka sedang memimpin perburuan Scudetto musim 2022-2023. Jadi MU harus menunggu hingga musim panas baru Napoli mau melepaskan Osimhen ke Old Trafford. Sang striker dilaporkan akan dibanderol sekitar 120 juta euro di musim panas tahun 2023 nanti. Ada rumor baru beredar mengenai perburuan kiper baru Manchester United. Setan merah dilaporkan mulai menyeriusi perburuan Illan Meslier di tahun 2023 nanti. Menurut laporan Mediaport, Manchester United sangat tertarik untuk merekrut Illan Meslier setelah melihat rekam jejaknya di Premier League. Sejak musim lalu, ia menjadi kiper utama Leeds United. Penampilannya juga bisa dikatakan cukup konsisten bagi pemain berusia 22 tahun itu. Melihat aksi sang kiper, tim pelatih MU percaya bahwa Meslier bisa jadi opsi yang bagus untuk skuad mereka. Laporan yang sama mengklaim bahwa MU tidak akan mudah untuk merekrut Meslier di tahun 2023 nanti. Leeds sejauh ini ogah berpisah dengan sang kiper. Mereka menilai sulit mencari kiper muda dengan kemampuan seperti Meslier. Di sisi lain, Leeds United ogah melepaskan salah satu pemain terbaik mereka ke rival mereka. Jadi mereka akan mengupayakan Meslier tidak pindah ke MU dalam waktu dekat ini. Manchester United dipastikan tidak akan mudah mendapatkan jasa Enzo Fernandez di tahun 2023 nanti. Sang gelandang dilaporkan punya klausul rilis yang sangat tinggi. Menurut laporan Record, Manchester United saat ini jadi klub terdepan untuk mendapatkan jasa Fernandes. Ini disebabkan tim-tim peminat sang gelandang mulai mundur teratur dalam perburuan Fernandes. Jadi saat ini hanya tersisa MU sebagai peminat yang paling serius untuk sang gelandang. Jadi kans United untuk memboyong Enzo Fernandez sangat besar di tahun 2023 nanti. Laporan tersebut mengklaim bahwa MU menemui kendala yang cukup besar untuk mengamankan jasa sang gelandang. Benfica dilaporkan membandrolnya dengan harga yang sangat mahal. Mereka minimal menginginkan sekitar 120 juta euro untuk jasa sang pemain. Ini disebabkan kontrak Fernandes masih panjang di Estadio da Luz dan juga performa apiknya di Piala Dunia dianggap membuatnya layak dibanderol mahal. Manchester United sukses mengalahkan Nottingham Forest dengan skor 3-0 dalam partai Premier League 2022-2023 pada pekan ke-17 yang dihelat di Old Trafford pada Rabu 28 Desember 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. 3 gol kemenangan MU atas Forest masing-masing tercipta lewat aksi Marcus Rashford, Anthony Martial, dan Fred di babak kedua. Berkat hasil ini, MU berhak naik di peringkat kelima klasemen dengan poin 29. Di sisi lain, Nottingham Forest terpuruk di peringkat ke-19 dengan poin 13. Warganet di media sosial Twitter memberikan beragam reaksi terhadap hasil laga ini. Berikut beberapa di antaranya.
Fans Manchester United melemparkan puja-puji untuk Casemiro yang tampil gemilang saat setan merah melibas Nottingham Forest 3-0 pada lanjutan Liga Inggris 2022-2023 pada Rabu 28 Desember 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Pemain asal Brazil yaitu Casemiro adalah kekuatan yang superior di lini tengah. Nottingham Forest tidak tahu bagaimana melewatinya. Casemiro memenangi 7 duel sekaligus membuat 5 tackle sukses. Kegesitannya tersebut membuat mitranya di lini tengah Christian Eriksen bisa merangsek ke depan dan mengontrol penguasaan bola. Jika menurut Anda Casemiro tidak berkontribusi untuk menyerang, pikirkan lagi. Pemain berusia 30 tahun itu juga berhasil membuat 13 operan ke sepertiga akhir lapangan serta menciptakan 3 peluang bersih. Alhasil, supporter MU full senyum melihat kinerja Casemiro. Berikut puja-puji untuk Casemiro di media sosial. Erik ten Hag melakukan beberapa perubahan pada 2 laga terakhir Manchester United. Perubahan mencolok yang dibuat sang manajer salah satunya adalah utak-atik komposisi pemain untuk posisi bek tengah. 2 hasil positif tersebut terjadi berkat tangan dingin Erik ten Hag. Sang manajer mampu meracik komposisi yang tepat, termasuk di lini belakang. Untuk ulasan pertama, Casemiro dan Victor Lindelof. Laga pertama yang dimainkan MU usai jeda Piala Dunia 2022 adalah duel lawan Burnley. Pada duel di Old Trafford, United tidak memainkan Lisandro Martinez dan Rafael Varane karena belum kembali ke klub usai tampil di Piala Dunia. Erik ten Hag memainkan Victor Lindelof di posisi bek tengah. Lindelof dalam kondisi yang sangat bugar dan siap bermain karena Swedia tidak ambil bagian di Piala Dunia 2022. Menariknya, partner Lindelof di jantung pertahanan adalah Casemiro. Ini adalah komposisi dadakan, sebab United tidak punya stok bek tengah lain dalam daftar susunan pemain. Casemiro walau bukan posisi utamanya tampil sangat bagus. Bagi Casemiro, posisi bek tengah tidak sepenuhnya asing. Ketika masih membela Real Madrid, Casemiro beberapa kali dimainkan sebagai bek tengah, baik saat pada pemain di kartu merah dan atau tidak bisa bermain. Untuk ulasan kedua, Rafael Varane dengan Luke Shaw. Erik ten Hag kembali merombak ke posisi bek tengah di laga melawan Nottingham. Casemiro dikembalikan ke posisi gelandang bertahan, sedangkan Rafael Varane kembali ke starting 11 setelah absen di laga kontra Burnley. Erik ten Hag memilih Luke Shaw sebagai partner Varane di posisi bek tengah. Keputusan yang cukup menarik karena Erik ten Hag punya Harry Maguire dalam daftar susunan pemain. Maguire baru dimainkan pada babak kedua menggantikan Varane. Luke Shaw pernah bermain sebagai bek tengah pada era Ole Gunnar Solskjaer. Hanya saja ketika itu Shaw bermain dalam formasi 3 bek sejajar, sedangkan kali ini sang bek kiri bermain dalam formasi 4 bek. Striker Manchester United Marcus Rashford berambisi untuk bisa mencetak lebih dari 22 gol di musim ini. Marcus Rashford memintangi MU saat menang 3 gol tanpa balas atas Nottingham Forest di Liga Inggris. Pemain internasional Inggris tersebut mencatatkan 1 gol dan 1 assist di laga itu. Usai pertandingan, Marcus Rashford menyebutkan bahwa dia punya target besar di musim ini. Setiap penyerang selalu memiliki angka yang ingin mereka coba dan raih, ucap Rashford. Bagi saya, mencetak gol lebih banyak dari pernah yang saya cetak dalam satu musim. Saya pikir itu 22 atau 23 gol. Saya menikmati apa yang saya lakukan saat ini. Saya merasa nyaman di posisi winger, tapi juga sering beroperasi di kotak penalti. Dan saya ingin menempatkan diri saya di posisi itu dalam permainan. Saya ingin mencetak gol, dan bagi saya jika saya terus berada di posisi itu, saya telah berbicara dengan pelatih tengah memasukkan saya ke kotak penalti juga. Biasanya saya berada di tepi kotak, tapi saya ingin berada di sana, di mana gol tercipta dan di mana kami bisa menjadi ancaman. Fans Manchester United sempat heboh dengan kehadiran nama Bertinho di skuad. Sosoknya dengan nomor punggung 11 terpampang di situs resmi Premier League. Manchester United sejauh ini resminya belum memperlihatkan tanda-tanda akan merekrut pemain secara permanen pada bursa transfer musim dingin. Maka supporter setan merah kemudian dikejutkan dengan kehadiran sosok Bertinho di daftar skuad Manchester United yang ada dalam situs resmi Premier League.
Coutinho hadir di antara penggawa lini depan Manchester United bersama-sama Marcus Rashford, Jadon Sancho, Alejandro Garnacho, Anthony dan Anthony Martial. Ada nomor punggung 11 di samping namanya. Manchester United meraih kemenangan penting dalam lanjutan kompetisi Liga Inggris. Pertandingan kandang di Old Trafford kontra Nottingham Forest pada Rabu 28 Desember dini hari waktu Indonesia Barat dimenangkan dengan skor 3-0. Gol-gol dari Marcus Rashford, Anthony Martial, dan Fred memberikan 3 poin untuk tim tuan rumah. Manajer Manchester United Erik ten Hag merasa puas dengan kemenangan yang diraih timnya. Tetapi manajer asal Belanda itu juga ingin para pemainnya mendapatkan keunggulan yang lebih besar ketika tampil dominan. Saya senang dengan keberhasilan mencetak 3 gol dan kami mendapatkan peluang untuk meningkatkan keunggulan tersebut. Kami juga menyelesaikan laga tanpa kebobolan. Jadi saya rasa ini adalah hasil yang memuaskan. Tim terus berkembang, tetapi penurunan memang wajar terjadi setelah jeda kompetisi. Ini juga terjadi dalam beberapa pertandingan Liga Inggris musim ini. Kami akan terus berusaha untuk meningkatkan standar performa yang kami tunjukkan pada pertandingan-pertandingan berikutnya. Kami harus mencetak lebih banyak gol, terutama dengan jumlah peluang yang kami peroleh, ucap Erik ten Hag.